Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Namanya Sari. Dia berumur 27, lahir di pinggir sungai di kota kecil yang tak banyak disebut peta. Ia tak pernah benar-benar ingin meninggalkan rumah, tapi dunia tak pernah benar-benar menawarkannya pilihan. Ibunya sakit, adiknya berhenti sekolah. Ayahnya sudah lama pergi. "Aku harus berangkat, Bu," katanya sambil melipat baju-baju lusuh ke dalam ransel kecil. Cuma 3 bulan di Kamboja. Gajinya 2 kali lipat dibanding pabrik di Batam. Ibunya hanya diam. Kadang diam adalah satu-satunya bahasa paling keras dari rasa takut yang tak tahu harus lari kemana. "Aku janji, aku pulang bawa cukup uang buat operasi ibu." Sari pergi dengan harapan. Harapan, katanya, seperti benih. Tapi benih tak tumbuh di tanah yang salah. Dan Phnom Penh, kota asing yang hangat dan gemerlap lampu-lampu malam itu, bukan tanah yang siap menerima apapun dari hidup yang tumbuh dengan susah payah. Dia dibawa oleh seorang agen bernama Bu Lely. Perempuan gemuk dengan perhiasan mencolok dan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Kerjanya ringan, cuma jaga toko, kata Bu Lely saat mereka tiba di sebuah rumah sempit di pinggiran kota. "Besok kamu dijemput. Mulai kerja lusa." Tapi 3 hari berlalu. Tak ada toko. Tak ada pekerjaan. Hanya kamar pengap dengan jendela dikunci dari luar. Makanan 2 kali sehari. Telepon disita. "Mbak, ini bukan kayak yang dijanjiin," bisik seorang gadis lain di kamar sebelah. Namanya Mei. Dari Kalimantan. Sari mulai merasakan ada yang tak beres. Malam hari, dia mendengar suara lelaki bicara bahasa asing di balik pintu. Satu malam dia mendengar kata yang tak bisa dia lupakan. "Kidney." Ketakutan adalah rasa yang tajam. Ia tak datang pelan-pelan. Ia menghantam seperti ombak yang tak sabar memecah karang. Mei mulai batuk darah. Sari melihat tubuhnya kurus dan linglung. "Kita harus kabur," kata Sari pada suatu malam. "Kemana?" "Kemana saja. Asal bukan di sini." Malam itu mereka memberanikan diri keluar saat penjaga tidur. Tapi pagar dililit kawat listrik. Mei tersetrum. Tubuhnya menggigil sebelum akhirnya jatuh diam. Sari harus menariknya kembali ke dalam. "Besok kamu yang diambil," bisik seorang perempuan tua yang tinggal di kamar paling ujung. Yang itu, agen jual ginjal. Bukan manusia. Pagi itu, udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Mei masih terbaring, tubuhnya panas. Tak ada dokter. Tak ada pengobatan. Hanya kain basah dan doa pelan yang tak pernah tahu kemana harus sampai. Sari duduk memandangi dinding. "Kenapa mereka lakukan ini?" bisiknya, lebih kepada dinding daripada siapapun. Wanita tua di ujung kamar, namanya Somali, berbisik pelan, karena tubuh perempuan miskin punya harga. Dan harga itu dibayar tanpa tanya. Sari ingin berteriak, tapi suaranya lumpuh. Ingin menangis, tapi air mata rasanya terlalu mahal untuk dibuang percuma. Sore hari, pintu kamar dibuka. 2 pria masuk. Salah satunya mengenakan masker. Satunya lagi berjubah putih. "Sari, kamu ikut?" kata seorang wanita muda berambut pirang. Logatnya asing, tapi nada suaranya tak bisa ditawar. Sari diam. "Kau mau sendiri atau diseret?" tanya pria bermasker. Dia menoleh ke arah Mei.
masih terbaring. Hanya matanya yang terbuka, lemah. Sari bangkit. Tapi bukan untuk menyerah. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergolak. Dorongan purba untuk bertahan hidup. Ia berdiri seperti orang kalah, padahal hatinya menyiapkan perang. Mereka membawanya melewati lorong sempit. Lampu-lampunya redup. Bau antiseptik menyengat. Ia tahu ini bukan rumah sakit. Ini bukan klinik. Ini tempat pembantaian bersih. Saat mereka lengah membuka pintu besi di ujung lorong, Sari menendang kaki salah satu pria. Lalu lari. Tangannya menggapai pintu darurat. Ia tak tahu kemana menuju. Ia hanya tahu, lari. Lari sampai tak bisa lagi. Teriakan di belakangnya menggema. Tapi langkah kakinya lebih cepat. Mungkin karena takut. Mungkin karena harapan. Atau mungkin karena keinginan hidup adalah naluri yang bahkan iblis pun tak bisa padamkan. Ia sampai di jalanan. Phnom Penh malam itu dipenuhi lampu, motor, dan suara. Sari berlari tanpa alas kaki, melewati pasar, melewati warung. Tak satu pun melihatnya. Dunia terlalu sibuk untuk peduli pada perempuan yang hampir kehilangan ginjal. Hingga ia menabrak seorang lelaki. Warga lokal. Tua. Membawa sepeda tua. Help please. Katanya, terengah. Orang tua itu melihat matanya. Mungkin ia melihat sesuatu yang jujur. Atau sekadar sesuatu yang hancur. Dia diam sejenak. Lalu berkata, ikut. Rumah lelaki itu kecil. Hanya 2 ruangan dan dapur. Tapi di sana, untuk pertama kali, Sari merasa aman. Namanya Pak Dara. Bekas guru. Anaknya juga pernah pergi ke Malaysia sebagai buruh. Tak pernah kembali. Perdagangan manusia, katanya dengan suara lelah, mereka ada di mana-mana. Kadang kamu hanya angka. Sari menangis malam itu. Tangisan panjang yang ditahan berhari-hari. Bukan hanya karena takut. Tapi karena dia hampir percaya dunia sudah selesai untuknya. 2 hari ia tinggal di rumah Pak Dara. Ia sembunyi. Ia merawat luka Mei di ingatan. Ia mencatat setiap nama, setiap suara, setiap lorong dalam pikirannya. Lalu ia pergi ke kedutaan. Pihak keamanan tak percaya padanya. Sampai ia menunjukkan luka di pergelangan tangan. Sampai ia menyebut nama-nama yang ia dengar. Penyelidikan dibuka. Rumah itu digerebek. Terlambat. Mereka sudah pergi. Tapi Mei ditemukan. Lemah, tapi hidup. Sari dipulangkan. Ia kembali ke Indonesia dengan 2 tas kecil. 1 berisi baju, 1 berisi luka. Ibunya menyambutnya di terminal kecil kota itu. Tak ada pelukan. Hanya tatapan panjang dan diam. Maaf, Bu, katanya akhirnya. Tapi ibunya menggeleng. Kamu pulang. Itu cukup. 3 bulan kemudian, Sari bekerja di sebuah warung kecil. Ia membantu seorang janda tua berjualan makanan. Setiap kali melihat gadis-gadis muda hendak pergi ke luar negeri tanpa agen resmi, ia menghentikan mereka. Jangan biarkan tubuhmu dijadikan komoditas, katanya. Kamu bukan angka. Kamu manusia. Kadang mereka mendengar. Kadang tidak. Tapi ia terus berkata. Karena ada luka yang jika tak dibagikan, akan terus membusuk dalam diam. Di suatu sore yang tenang, Sari menulis sebuah surat. Untuk siapapun yang membaca ini. Jika kamu berpikir jadi TKW adalah satu-satunya jalan, pastikan kamu tahu kemana kamu pergi. Jangan percaya senyum yang tak sampai ke mata.
Jangan percaya janji tanpa dokumen. Aku hampir kehilangan hidupku. Tapi aku juga menemukan kekuatan di sana. Aku bukan korban. Aku penyintas. Dan kamu juga bisa. Sari duduk di beranda. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia memandangi langit yang berubah jingga. Ia tahu banyak hal tak bisa ia ubah. Tapi satu hal ia yakini, selama ia masih bisa bicara, masih bisa menulis, masih bisa memperingatkan, maka ia masih berguna. Dan di dunia yang sering menjual manusia, kadang satu suara cukup untuk menyelamatkan satu nyawa. Cerita sudah dirapikan dan disusun dengan struktur serta gaya naratif yang lebih konsisten. Jika kamu ingin saya bantu ubah ke format naskah video, PDF, atau menambahkan ilustrasi naratif, tinggal beritahu saja. Mau lanjut kemana?